Luar biasa memang di negeri ini, yang bikin ijazah dituduh palsu, yang benar malah dilaporkan. Dan sekarang ketika mantan Presiden Jokowi mulai menunjukkan taringnya, yang bersembunyi di balik narasi fitnah mulai gelagapan. Lucunya lagi, Roy Suryo, yang biasanya sok tahu soal segala rupa dari candi sampai caption, kali ini malah bicara soal keberanian. Padahal yang paling ketakutan justru dia sendiri. Jadi begini, hari ini bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa paling konsisten. Dan Jokowi, mantan presiden yang selama ini diam, sabar, dan terus diserang dengan tudingan konyol, akhirnya melawan. Lewat jalur hukum, bukan jalur drama. Dan itu justru menunjukkan kelas. Bukan pencitraan murahan. Apa yang dilakukan Jokowi dengan melaporkan para penyebar hoaks ijazah palsu ke Polda Metro Jaya adalah sinyal yang jelas. Cukup sudah permainan kotor ini. Cukup sudah narasi busuk yang terus dipelihara. Dan cukup sudah para pengecut politik yang berlindung di balik akun anonim atau mikrofon media. Termasuk Roy Suryo. Roy ini kalau bicara soal berani, harusnya dia ngaca dulu. Karena berani itu bukan soal banyak bicara di Twitter. Berani itu bukan soal menantang mantan presiden seolah-olah dirinya bersih. Berani itu adalah menghadapi hukum dengan kepala tegak saat dipanggil, bukan sibuk cari panggung untuk menutupi ketakutan sendiri. Kita tahu narasi soal ijazah palsu Jokowi itu sudah dijadikan alat politik murahan sejak bertahun-tahun lalu. Sudah diuji di pengadilan, sudah dijelaskan berkali-kali oleh institusi resmi, tapi tetap saja dipelintir. Kenapa? Karena mereka tidak punya bahan lain. Karena satu-satunya cara menjatuhkan Jokowi adalah dengan membuatnya terlihat buruk di mata publik. Dan ini bukan sekadar soal ijazah. Ini tentang bagaimana musuh politik menggunakan stigmatisasi sistematis, untuk menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama. Common enemy. Musuh bersama yang sengaja dibentuk, dipoles, disebarkan, supaya ada alasan untuk menyerang, supaya ada alasan untuk menggiring opini. Coba pikir. Jokowi disebut pengecut. Tapi siapa yang mundur dari debat? Siapa yang kabur saat ditantang buka data asli? Siapa yang menggonggong dari jauh tapi tiarap waktu diajak tabayun? Jokowi disebut pemecah anak bangsa. Tapi siapa yang terus-menerus menyulut sentimen sektarian, menyebar fitnah, dan menolak hasil demokrasi ketika kalah? Jokowi disebut tidak punya harga diri. Tapi siapa yang menjual akal sehat demi kekuasaan sesaat? Siapa yang mendadak agamis saat pemilu, lalu hilang arah ketika jabatan tak kunjung datang? Mereka tahu Jokowi punya simpati besar dari masyarakat. Dari rakyat biasa yang merasakan langsung pembangunan. Dari petani, nelayan, pedagang, sampai buruh. Bukan karena Jokowi sempurna, tapi karena dia nyata bekerja. Dan semakin dia diserang, semakin dia dihina, semakin rakyat tahu siapa yang panik. Dan ini yang tidak mereka perhitungkan. Semakin besar serangan terhadap Jokowi, semakin besar pula dukungan yang muncul. Bukan dari elit, tapi dari akar rumput. Dari mereka yang jenuh dengan politik kebencian. Dari mereka yang sudah muak dengan narasi hoaks yang diulang-ulang demi kepentingan pribadi. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan merasa punya bukti, silakan ke pengadilan. Jangan bersembunyi di balik retorika murahan. Karena saat Jokowi memilih jalur hukum, itu bukan karena takut. Tapi karena sudah terlalu lama dibiarkan, dan sekarang waktunya mengakhiri kebohongan. Dan kalau masih ada yang berani bilang ini soal nyali, mari kita tanya balik. Siapa yang gentar sekarang? Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal etika berpolitik. Ini soal tanggung jawab publik. Dan ini soal menjaga marwah demokrasi yang tidak boleh dikotori oleh kebohongan. Jadi narasi soal Jokowi pengecut, pemecah bangsa, tidak punya harga diri, itu semua bukan kritik, itu fitnah. Dan fitnah tidak pernah punya tempat dalam demokrasi yang sehat. Jokowi melawan bukan karena marah, tapi karena cukup sudah. Jokowi tidak hanya melaporkan, dia sedang memberi pelajaran. Pelajaran kepada mereka yang selama ini merasa kebal. Yang mengira, kalau bicara di media sosial seenaknya, pakai embel-embel kritikus atau pengamat, maka mereka bebas dari tanggung jawab hukum. Dan Roy Suryo, yang paling vokal soal ijazah Jokowi, sedang duduk di meja yang sama dengan konsekuensi. Bukannya klarifikasi, dia malah cari panggung. Malah menantang balik Jokowi seolah-olah dia punya pelindung. Padahal, sejujurnya, Roy tahu dia sedang dikejar waktu. Coba perhatikan baik-baik. Sejak laporan ini mencuat, ekspresi Roy berubah. Nada bicaranya lebih defensif.
Bahkan mulai lempar tanggung jawab, mulai pakai narasi kita hanya bertanya, ini demokrasi, jangan alergi kritik. Tapi maaf, itu bukan kritik, itu framing, itu manipulasi, itu fitnah. Dan negara ini sudah terlalu lama disandera oleh para penyebar fitnah yang bersembunyi di balik tameng demokrasi. Mereka yang merasa berhak membusukkan reputasi siapa saja asal berbeda pilihan politik. Yang dijadikan korban kali ini Jokowi. Tapi kita tahu, yang mereka incar sebenarnya adalah pengaruhnya. Pengaruh besar yang masih melekat kuat bahkan setelah tak lagi menjabat. Karena itu, fitnah ijazah palsu itu bukan cuma serangan ke pribadi Jokowi, tapi serangan terhadap akal sehat publik. Dan ketika akal sehat dilawan dengan fitnah, maka demokrasi kita masuk jalur tol menuju kehancuran. Coba tanya, siapa yang menikmati ketika fitnah seperti ini menyebar? Bukan rakyat, tapi segelintir elit politik yang sakit hati, yang tak sanggup bersaing secara sehat lalu memilih jalan kotor, yang masih merasa dendam karena gagal mengalahkan Jokowi di panggung yang sah, yakni pemilu. Dan mereka pakai siapa? Ya itu saja, Roy Suryo dan barisan sakit hati yang terus mencari celah menyerang. Tapi setiap kali mereka mencoba naik panggung, mereka lupa bahwa rakyat hari ini jauh lebih cerdas. Publik sekarang tak sebodoh yang mereka kira. Fitnah yang berulang justru membuat mereka kehilangan simpati. Dan Jokowi, semakin mereka serang, semakin banyak yang berdiri di belakangnya. Jokowi tidak membalas dengan kata-kata kasar, tidak menyerang pribadi, tidak pakai framing licik. Tapi ia memilih jalur hukum. Karena negara hukum tidak boleh dikuasai oleh kebisingan opini yang kosong bukti. Ini adalah panggilan bagi para political hoaxer. Jika kalian masih terus main-main dengan fitnah, maka bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Dan jika Roy Suryo merasa dirinya paling tahu soal hukum, silakan tunjukkan itu di pengadilan. Jangan di depan kamera, jangan pakai gaya-gaya pahlawan kesiangan. Ini lebih dari sekadar membela Jokowi. Ini soal melawan cara berpolitik yang busuk, yang menghalalkan fitnah demi kepentingan sempit. Dan jika hari ini Jokowi melawan, maka kita harus sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kita semua yang tidak ingin demokrasi ini berubah jadi pasar gelap kebohongan. Dan kepada mereka yang bersembunyi di balik Roy Suryo, sebaiknya waspada. Jika kalian pikir fitnah itu senjata, maka bersiaplah, hukum adalah pelurunya. Kita lanjut. Sekarang, tarik napas dulu, karena yang kita hadapi bukan cuma Roy Suryo. Roy itu cuma alat. Yang lebih penting dibongkar adalah siapa yang menggunakan alat itu. Karena fitnah besar seperti ijazah palsu bukan kerjaan orang iseng. Itu bukan kerja solo player. Itu kerja sistematis, terstruktur, masif, dan sangat mungkin disponsori. Lawan politik Jokowi ini memang tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka cuma berganti topeng. Dulu serangannya soal otoritarianisme, lalu dinasti politik, lalu presiden 3 periode, sekarang mereka ubah jadi ijazah palsu. Besok bisa jadi soal sepatu atau siapa tahu makanan favorit Jokowi. Absurd, memang, tapi ini nyata. Kenapa? Karena mereka tidak punya bahan. Karena mereka kehabisan amunisi. Dan ketika tak bisa menang lewat gagasan, maka yang mereka lakukan adalah menyerang reputasi. Dan ingat baik-baik, reputasi Jokowi adalah aset politik yang paling menakutkan bagi lawan-lawannya, karena keduanya mewakili stabilitas. Keduanya menjadi simbol keberlanjutan. Dan bagi oposisi yang sudah frustasi dan kehabisan skenario, ini bahaya besar. Gibran bukan hanya anak Jokowi, dia juga figur muda yang disukai massa. Apalagi generasi milenial dan Gen Z. Dan ini momok buat mereka. Mereka tahu kalau Gibran stabil di kekuasaan 5 tahun ke depan, maka jaringan politik Jokowi tidak mati. Maka poros kekuatan Jokowi akan tetap hidup. Dan di situ harapan mereka untuk revans politik akan terkubur total. Makanya mereka panik. Makanya mereka beringas, mereka pikir, dengan menyerang Jokowi maka kepercayaan publik akan luntur. Padahal kebalikannya. Semakin sering mereka memfitnah, semakin banyak masyarakat membandingkan. Mana yang kerja, mana yang cuma nyinyir, mana yang bikin jalan, mana yang bikin rumor, mana yang selesaikan konflik Papua, mana yang suka bersembunyi di Twitter. Dan jawabannya jelas, rakyat tidak butuh drama, rakyat butuh kerja. Itulah kenapa setiap serangan ke Jokowi tidak pernah membuahkan hasil. Karena narasi mereka kosong. Tidak disertai fakta. Hanya emosi. Hanya kebencian. Roy,
Kalau benar mau jadi penegak kebenaran, datangi Polda. Hadapi laporan. Bawa bukti, jangan bawa retorika. Kalau benar bicara soal ijazah palsu, kenapa tidak dari dulu? Kenapa sekarang setelah Jokowi tak lagi menjabat? Kenapa tunggu saat Gibran jadi wakil presiden terpilih? Karena ini bukan soal kejujuran. Ini murni soal kepanikan. Dan kalau Roy masih merasa punya harga diri sebagai mantan pejabat, sebaiknya berhenti jadi perpanjangan tangan dari pihak-pihak yang takut Jokowi bangkit kembali. Karena yang dilawan sekarang bukan cuma Jokowi, tapi satu gelombang publik yang sudah muak pada politik adu domba. Kita harus bicara apa adanya. Ini bukan sekadar hoaks ijazah. Ini bukan cuma Roy Suryo. Ini adalah perang narasi yang sedang digencarkan untuk melemahkan basis Jokowi. Karena itu, publik harus diajak berpikir waras. Harus diajak melihat bahwa demokrasi tidak bisa dijalankan dengan semangat membunuh karakter. Kalau itu terus dibiarkan, maka jangan salahkan kalau rakyat suatu saat tidak lagi percaya pada siapapun selain diri mereka sendiri. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada semua tuduhan yang pernah dilemparkan ke Jokowi. Jadi mari kita buka lebih dalam lagi, biar rakyat tahu siapa yang sebenarnya sedang main api di balik fitnah-fitnah ini. Karena ini bukan lagi soal ijazah, bukan lagi soal keabsahan dokumen. Ini adalah soal kekuasaan, ketakutan, dan kendali narasi. Dan di balik itu semua, ada satu aroma busuk yang semakin menyengat. Kepentingan asing. Iya, asing. Yang selama ini diam, tapi selalu ikut bersuara. Kalau proyek-proyek strategis Indonesia mulai mengancam dominasi ekonomi global mereka. Dan siapa yang jadi momok? Siapa yang mereka anggap berbahaya? Jokowi. Karena Jokowi berani melepaskan Indonesia dari ketergantungan. Karena Jokowi berani bilang tidak pada IMF, World Bank, dan kekuatan neokolonialisme. Karena Jokowi bikin IKN yang tak berbasis utang luar negeri. Karena Jokowi bangun hilirisasi yang bikin negara-negara Eropa megap-megap kehilangan bahan mentah gratisan. Coba pikir, kenapa fitnah ijazah muncul pas Jokowi pensiun? Kenapa justru makin keras saat Gibran naik? Karena bagi mereka Jokowi tidak boleh punya legacy. Jokowi tidak boleh dikenang sebagai pemimpin berhasil. Jokowi harus dipreteli citranya biar bangsa ini ragu, biar sejarah ini kabur, biar proyek hilirisasi ini bisa dikacaukan. Dan disinilah kita sadar, fitnah ijazah bukan cuma soal politik dalam negeri. Ini soal pertarungan geopolitik. Siapa di balik tirai fitnah ini? Ada kelompok yang trauma 10 tahun gagal berkuasa. Ada mantan pejabat yang ingin comeback tapi tak punya panggung. Ada ormas-ormas yang kehilangan kucuran dana karena Jokowi rapikan anggaran. Dan jangan lupa, ada segelintir buzzer tua yang cari cuan dari fitnah, hoax, dan narasi benci. Roy Suryo itu bukan mastermind. Dia pion. Yang kasih narasi, kasih briefing, kasih skrip, itu bukan orang biasa. Itu elit politik sakit hati. Yang tak rela kekuasaan berpindah ke generasi baru, ke tangan Gibran yang masih segar dan dicintai publik muda. Kenapa harus waspada? Karena mereka akan terus menyerang. Hari ini ijazah. Besok mungkin klaim Jokowi anggota orde tersembunyi. Lusa mungkin Gibran disebut anak alien. Dan publik akan terus dibombardir dengan omong kosong yang dibungkus kata-kata serius. Itulah senjata utama politik pasca kebenaran, post-truth. Ulangi kebohongan 1000 kali. Biarkan viral, lalu tunggu sampai publik kebingungan. Dan kalau publik sudah bingung, itulah saat para dalang mengambil alih wacana. Tapi mereka salah target. Karena Jokowi bukan tipe pemimpin yang kabur dari fitnah. Dia lawan, dia laporkan. Dan dengan itu dia ajarkan satu hal, bahwa demokrasi bukan tempat main fitnah. Kalau fitnah jadi senjata, maka demokrasi akan hancur bukan oleh senjata militer, tapi oleh mulut kotor dan jari yang ringan mengetik kebohongan. Kesimpulan sementara, fitnah ijazah palsu adalah proyek sistematis. Roy Suryo cuma aktor figuran. Ada kekuatan politik dalam dan luar negeri yang ingin menghapus legasi Jokowi. Gibran adalah ancaman masa depan bagi elit tua karena ia melanjutkan visi ayahnya. Rakyat harus waspada karena setiap narasi yang disebar punya agenda tersembunyi. Sekarang mari kita buka permainan kelas kakapnya. Karena kalau bicara tentang Jokowi, kita tidak lagi bicara tokoh politik lokal. Kita sedang bicara tentang figur sentral tatanan baru Asia Tenggara. Kita bicara tentang pemimpin yang berhasil mendobrak sistem global yang selama ini merugikan negara-negara berkembang. Dan
Itulah masalahnya, karena sejak Jokowi memulai hilirisasi, menolak Freeport sepenuhnya dikuasai asing, menantang mafia migas, hingga menciptakan poros kerjasama global yang tidak sepenuhnya tunduk pada Barat. Saat itulah tanda merah ditempel di dahinya. Dia terlalu mandiri untuk didiamkan. Lalu siapa yang merasa rugi? Lembaga think tank asing yang kehilangan pengaruh di istana. Investor besar dari negara-negara industri yang terganggu karena bahan mentah tak lagi bisa diangkut bebas. Organisasi internasional yang frustasi karena rekomendasi mereka tidak lagi ditelan mentah-mentah. Lalu siapa yang mereka temui? Politikus lokal yang kalah pemilu, LSM yang kehilangan funding, media tertentu yang ingin eksis dan jadi alat kampanye. Dan tentu saja, para mantan pejabat dan aktivis tua yang kebelet panggung. Maka lahirlah konsorsium baru. Konsorsium sakit hati dan asik. Keduanya sepakat, kita hajar Jokowi. Biar warisannya runtuh, biar Gibran tidak punya landasan kuat, dan biar publik Indonesia lelah dengan narasi pembangunan. Kenapa mereka takut pada Gibran? Karena Gibran muda. Gibran tidak bisa dikendalikan elit lama. Gibran tahu permainan mereka, tapi tidak terlibat di masa lalu. Gibran dianggap ancaman karena ia simbol keberlanjutan Jokowi. Bukan karena dinasti, tapi karena keberlanjutan jalur nasionalisme modern. Kembali ke fitnah ijazah. Kenapa mereka gunakan itu? Karena ini senjata yang paling sederhana dan murahan, tapi efektif untuk publik awam. Apalagi disebar di media sosial, pakai akun-akun palsu dan YouTube abal-abal. Padahal bukti hukumnya sudah jelas, ijazah itu sah dan sudah diverifikasi berulang kali oleh pihak kampus, pengadilan, bahkan KPU. Tapi mereka tetap putar ulang fitnahnya. Karena targetnya bukan membuktikan benar salah, targetnya adalah membangun keraguan. Dan kalau rakyat ragu, mereka berharap narasi besar tentang Jokowi sebagai pemimpin bersih akan runtuh. Sayangnya mereka salah besar. Semakin mereka menyerang, semakin rakyat paham. Semakin Roy Suryo dan gerombolannya teriak, semakin rakyat sadar. Ini bukan soal ijazah, ini soal politik busuk. Buktinya, lihat komentar rakyat di media sosial. Lihat gelombang dukungan di akar rumput. Lihat bagaimana mantan-mantan pejabat netral ikut bicara, membela dengan data. Jokowi hari ini bukan hanya pemimpin, Jokowi telah menjadi simbol dari kedaulatan politik nasional. Proyek fitnah ijazah adalah upaya sistematis untuk menghapus legasi Jokowi. Di balik itu ada dua kekuatan besar, elit lokal sakit hati dan kepentingan asing. Serangan terhadap Jokowi adalah sinyal ketakutan mereka terhadap kesinambungan visi nasionalis melalui Gibran. Gibran bukan hanya simbol generasi muda, tapi simbol penerus politik berdaulat. Dan rakyat tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang sedang mencoba menjual negeri ini dengan narasi-narasi kotor. Sudah cukup kita jadi bangsa yang gampang digiring. Sudah cukup kita dijadikan pasar empuk untuk berita palsu, fitnah murahan, dan narasi-narasi penuh kebencian yang tidak berdasar. Karena kalau hari ini kita masih saja percaya pada tukang fitnah yang sudah kehabisan cara, besok bangsa ini bukan maju, tapi hancur pelan-pelan dari dalam. Dan ingat satu hal, mereka tidak ingin kita pintar. Mereka tidak ingin rakyat Indonesia bisa memilah mana fakta, mana opini. Mereka ingin kita saling curiga, saling benci, dan akhirnya lupa bahwa kita satu bangsa. Mereka ingin kita benci Jokowi, bukan karena Jokowi salah, tapi karena mereka takut Jokowi benar. Dan karena mereka tidak bisa menghentikan pembangunan, maka yang mereka serang adalah karakter. Tapi hari ini yang terjadi justru sebaliknya. Semakin mereka menyerang, semakin rakyat melek. Semakin mereka menyebar hoaks, semakin rakyat cerdas memilah berita. Semakin mereka mencaci, semakin kita sadar siapa yang betul-betul bekerja dan siapa yang hanya bisa berisik. Rakyat Indonesia tidak selemah yang mereka kira. Rakyat Indonesia tidak sebodoh yang mereka anggap. Dan Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Ia simbol, ia pelajaran, ia pengingat bahwa pemimpin itu bukan yang paling pandai bicara, tapi yang paling konsisten bekerja. Karena itu pesan terakhir ini untuk kita semua. Cerdaslah menyerap informasi. Jangan mudah terpancing, jangan jadi corong kebencian. Tanyakan ulang. Apa benar ini fakta? Siapa yang menyebarkannya? Apa tujuannya? Kalau ragu, diam lebih bijak daripada ikut menyebar dusta. Karena kalau rakyatnya waras, maka demokrasi akan sehat. Dan kalau demokrasi sehat,
Tak ada satupun fitnah yang bisa menjatuhkan pemimpin yang benar-benar bekerja. Tetap jaga nalar, tetap jaga akal sehat. Dan ingat, fitnah bisa diproduksi, tapi nurani tak bisa dibohongi. Salam untuk rakyat Indonesia yang makin cerdas, makin kuat, dan makin sadar. Karena inilah modal kita melangkah ke masa depan yang lebih terang. Indonesia maju bukan karena orang teriak paling kencang, tapi karena orang yang mau bekerja dalam diam.